Tes, cek sound. Ya, balik lagi. Selamat malam teman-teman. Balik lagi di channel saya. Oke, jadi di video sebelumnya tentang analisa saya mengenai token CRV ya atau CryptoDAO token, ada yang komen, "Bang, bahas outlayer, Bang." Bahas outlayer, Bang, gitu ya. Nah, jadi di sini saya akan membahas token outlayer ya. Kebetulan juga saya ya spill lagi nih, curhat lagi. Ya kebetulan saya sudah ada posisi juga di outlayer, barusan banget. Ya di hari inilah saya beli. Nah jadi pertama-tama kita bahas dulu ya, apa sih token outlayer ini? Nah jadi singkatnya outlayer ini adalah protokol terbuka gitu ya dan terdesentralisasi untuk roll ups atau roll up layer 2. Nah jadi si outlayer ini adalah ya bisa dibilang dia ada solusi skalabilitas blockchain seperti Ethereum yang biayanya mahal ya. Nah, rollups ini memindahkan sebagian besar aktivitas transaksi dari layer utama blockchain seperti Ethereum ke lapisan samping atau layer-layer 2 dan mengurangi beban tentunya untuk blockchain utamanya yaitu Ethereum. Ya, dan secara bersamaan juga meningkatkan kecepatan transaksi. Jadi ya si outlier ini akan sangat berguna gitu ya untuk blockchain-blockchain utama seperti ya tentunya khususnya Ethereum ya. Jadi dia bisa menjembatani antara transaksi Ethereum dan layer 2. Jadi bisa makin murah dan cepat. Itu kan memang masalah dari awal ya. Untuk Ethereum memang masalahnya gas fee-nya memang mahal gitu. Oke, di sini dari sekilas saja, sekilas dari market outlook-nya atau teknikalnya, dia dari semenjak launching atau listing, dia sudah mengalami kenaikan sebanyak atau sebesar 98%, hampir 100% ini kenaikan yang cukup signifikan ya. Kemudian untuk market cap-nya, dia di sini terbilang masih kecil ya, ada di 600 juta dolar. Jadi masih tergolong market cap small market cap OTW ke medium market cap ya. Ya gitu. Nah, di sini ada kontraknya dia menggunakan atau masuk ke ekosistemnya Ethereum. Oke, gitu. Jadi singkatnya itu ya. Jadi untuk lebih lengkapnya, nah di sini kita lihat ada websitenya. Nah, jadi di sini juga dia juga bekerja sama dengan beberapa blockchainnya seperti Optimism, ada Arbitrum, ada Polygon juga bahkan gitu ya. Jadi dia adalah atau ya di sini terlihat ya fundamentalnya dia cukup bagus. Coba kita lihat di Nah, di sini nih ada tim di baliknya ini juga cukup penting ya. Kita lihat di sini ada beberapa ventures capital yang lumayan gede ya. Di sini juga salah satunya ada Binance Lab. Kita tahu lulusan-lulusan dari Binance Lab gitu ya atau token-token yang muncul dari Binance Lab ini biasanya terbang gitu. Malahan di pertama kali dia listing biasanya terbang nih. Lulusan dari Binance Lab. Kita lihat juga di sini ada tokoh-tokoh ya. Ada Balaji Srinivasan, former Coinbase dan CTO ya. Kemudian ada Sean Neville, co-founder of Circle and USDC, arsitek. Oh, bagus nih. Nah, ada Gavin Wood, co-founder Ethereum nih, dan CTO of Parity Technology. Kemudian ada Ryan Selkis, founder of Mastery. Jadi dengan adanya tokoh-tokoh dan venture capital yang join gitu ya, mempercayai proyek ini, secara bersamaan juga uh, proyek si outlayer ini atau fundamental si outlayer ini cukup bagus ya, cukup bagus untuk teman-teman hold gitu. Nah itu juga yang menjadi alasan saya kenapa memutuskan untuk membeli ini.
Juga salah satunya karena memang sebentar lagi ya, saya berulang kali ingatkan di tanggal 13 ini memang ada upgrade besar-besaran di Ethereum, yaitu upgrade Denchun yang memangkas juga transaksi gitu di layer 2. Jadi semakin murah lagi, semakin skalabilitas dan kecepatan transaksinya semakin tinggi. Jadi otomatis ya koin-koin layer 2 atau yang berada di jaringan Ethereum atau di ekosistem Ethereum ini bakal naik. Itulah yang mendasari saya invest di si Outlier ini. Jadi untuk teman-teman, poinnya sih untuk teman-teman yang mau invest selalu lakukan analisa minimal ke satu di coin market cap, tentu saja gitu ya. Kita lihat proyeknya dia sedang menggarap apa, kemudian apakah relate dengan saat ini, atau apakah ada event yang akan berhubungan dengan proyeknya, itu penting juga. Kemudian untuk lebih mempercayai bahwa fundamentalnya bagus, teman-teman juga bisa cek websitenya, ada di CoinMarketCap juga lengkap, atau mau baca white paper itu bagus juga. Kemudian setelah di websitenya ya seperti biasalah, kita cek dia proyeknya apa, kemudian tokoh-tokoh siapa saja yang mempercayai, kemudian ada investor siapa saja, gitu ya. Itu juga yang menambah kepercayaan diri untuk kita berinvest ya. Oke, terakhir kita coba lihat dari sisi teknikal analisisnya ya. Kita rubah dulu ke alt USDT. Oke, nah jadi berhubung si Outlier ini baru rilis ya di tanggal 22 Januari 2024. Jadi tidak banyak candlestick-nya. Kita coba rubah ke 1 jam saja atau 4 jam. Ya, singkatnya sih dia di sini masih mengalami atau masih dalam tren bullish-nya ya. Namun tidak terlalu signifikan, dia masih. Nah, di sini jadi masih bullish ya, teman-teman. Untuk harganya. Nah, di sini di time frame per 4 jam ada yang menarik. Jadi untuk indikator stokastik RSI-nya dia sudah menunjukkan area overbought ya, atau area jenuh beli. Artinya dia akan mengalami koreksi dahulu sebelum mungkin nanti akan naik lebih tinggi lagi. Nah, jadi untuk teman-teman yang mau spekulasi atau yang mau beli, bisa mungkin menunggu dulu. As always ya, kita harus selalu wait and see. Apa yang sudah kita percayai tetap harus terus dianalisa. Nah, di sini mungkin dia akan koreksi dulu. Ya mungkin terpaling apa sih maksudnya? Paling dasar dia mungkin akan menyentuh trendline atau membentuk shadow ya, seperti ini nih, membentuk ekor doang ke area support. Namun sepertinya dia akan hanya mantul di sini ya untuk melanjutkan trennya. Gitu. Kalau kita lihat di time frame per daily. Nah, kalau di daily ini juga menarik ya. Jadi dia tentu tadi akan retest dulu. Mungkin retest ke area support ini nih, garis ini bisa untuk naik lagi karena ternyata di time frame daily dia sudah menunjukkan atau dia sudah berada di area oversold ya, atau area jenuh jual. Artinya investor akan segera membeli, dengan artian akan naik ya harganya. Jadi untuk teman-teman bisa tunggu dulu, harganya mungkin menyentuh ya di sekitar trendline inilah intinya, atau ya sekitar trendline, karena di dua teknikal ini dia sudah menunjukkan area jenuh beli ya.